informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yanti pada program Bincang Perda Kamis 16 Oktober 2025. Dan sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya akan menyapa para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan selalu ceria dalam beraktivitas. Dan pada program Bincang Perda kali ini, kita masih membahas tentang Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum, di mana untuk pembahasan ini sudah kita bincangkan pada program Bincang Perda yang sebelumnya. Tapi karena Perda Trantibung ini sebelumnya disebut sebagai Perda Sapu Jagat yang mengatur banyak hal, kita akan berfokus pada sampah menumpuk. Jadi untuk mengatasi masalah kebersihan di lingkungan permukiman. Jadi ini sesuai dengan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2022 ya, tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pasal 14, gangguan di lingkungan permukiman. Berkat program Bincang Perda ini juga kita akan lebih mengetahui bagaimana sih perda-perda di Kabupaten Balangan, walaupun sebenarnya ini juga bisa dilihat di website ya. Untuk program Bincang Perda ini kita masih ditemani oleh Kabid Penegak Peraturan Perundang-Undang Daerah Satpol PP Kabupaten Balangan, Bapak Faisal Nur Hadi. Boleh disapa dulu nih Pak para pendengarnya. Halo, selamat sore. Sore Bapak. Dan kita juga ditemani oleh Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda, Subkoordinator Bimbingan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Balangan, Bapak Ferdi Saptiawan. Boleh disapa dulu Bapak pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satpol PP, saya Ferdi Saptiawan, JE Pol PP Ahli Muda, Subkoordinator Binwaslu Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan. Oke, baik. Untuk hari ini Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ini udah siang banget, Balangan lagi panas-panasnya kayaknya ya. Betul. Semoga kita semua juga dalam kondisi sehat, karena sekarang kayaknya rawan flu ya, rawan banget. Jadi harus benar-benar menjaga imunnya. Oke, Pak, kita langsung aja. Ini ada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2022 tadi tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di pasal 14, gangguan di lingkungan permukiman. Nah, kita ke Pak Faisal dulu. Apa aja sih Pak hal-hal yang dimaksud dalam gangguan di lingkungan permukiman ini, seperti apa yang masuk kategori itu mengganggu? Karena anggapan gangguan orang-orang kan berbeda-beda ya. Iya. Nah, ini seperti apa nih? Boleh disampaikan dulu. Baik, terima kasih. Terkait gangguan-gangguan yang ada di lingkungan permukiman, taruh aja kan contohnya di suatu perumahan atau komplek ya. Di situ kan macam-macam tuh pola-pola dari penghuni atau masyarakat di situ gitu kan. Nah, jadi di antaranya itu ada kebisingan gitu kan, dari suara-suara, dentuman, hentakan yang datang dari suatu tempat atau pribadi dari seseorang si penghuni itu, atau memang dari suatu usaha atau kegiatan gitu kan. Jadi contohnya misalnya membunyikan musik yang keras gitu kan, sehingga tetangga sebelah-sebelah itu terganggu gitu. Itu salah satu juga gangguan gitu kan di lingkungan permukiman. Jadi yang saat ini kita temukan di lapangan bahwa memang ada tuh beberapa warung malam kan, yang dalam tanda kutip memang khusus lah warung malamnya gitu kan, warung kopi lah kalau kita bilang tuh kan kalau di Balangan itu. Jadi itu pelayannya atau si penjual kopi itu, dia diselingi juga tuh dengan musik-musik karaokean yang ringan-ringan gitu kan. Namun itu juga kan pasti yang namanya di pinggir jalan warungnya, dia juga mengupayakan untuk lebih gimana kan volume dari suara musiknya gitu. Akhirnya warga sekitar atau tetangganya terdampak seperti itu. Dan kita dari Satpol PP, di mana kita ada operasi atau patroli gitu kan, menemukan hal yang seperti itu oleh oknum penjual kopi atau warung malam, kita beri teguran seperti itu agar
agar mengecilkan suara, bahkan ya kalau memang itu berpotensi terjadinya pelanggaran ya kita suruh hentikan aja, karena memang kan yang namanya warung malam juga nggak perlu juga kan berlebihan dengan ada musik-musik juga kan, seperti itu Mbak Yanti. Nah kalau itu kan mungkin tadi berfokus kepada kebisingan yang berlebihan kan Iya. ya. Biasanya tuh mungkin di Balangan ini mungkin ada wilayah-wilayah tertentu pemukiman atau misalnya kayak tempat-tempat ternak, hewan-hewan ternak yang dekat dengan permukiman warga, atau sekarang kayak ini tetangga kita punya ternak kemudian dilepas terus ternak itu jalan ke rumah tetangga. Nah, apakah itu masuk kategori gangguan? Karena kan kalau misalnya sebelumnya di kalau kita hidup bertetangga itu toleransi ya, dalam bertetangga. Nah, dalam hal ini ketika itu sudah masuk kategori mengganggu tadi, itu apa masuk dalam gangguan di lingkungan permukiman tadi? Secara umumnya sih ya, sepanjang dia melihara itu ternak atau hewan gitu ya, tidak merugikan orang sekitar, kan itu hak mereka gitu. Tapi ketika itu peliharaannya, ternaknya gitu kan keluar atau bahkan ke tempat-tempat orang lain seperti itu, ya itu sudah pasti menjadi gangguan gitu kan. Tinggal bagaimana tetangga atau masyarakat sekitar gitu kan mengupayakan secara kekeluargaan dulu gitu kan untuk memberikan semacam teguran gitu kan yang halus seperti itu. Dan kalau memang ada kendala dalam hal seperti itu, untuk untuk menenangkan kondisi ya laporan kan kepada RT atau RW setempat gitu, biar dimediasi seperti itu. Kalau misalnya ada kandang ayam, kandang sapi yang di dekat permukiman warga, itu juga ada aturan khusus nggak sih? Karena kan kadang aromanya mungkin kan, belum lagi waktu panen kita terdampak lalatnya kalau misalnya terlalu dekat. Nah itu apa ada perda khusus atau itu masuk kategori gangguan lingkungan tadi? Karena misalnya kita laporan ke Satpol PP mungkin hal seperti ini akan ditindaklanjuti ya, tapi bentuk tindak lanjutnya itu seperti apa? Kalau secara laporan dari masyarakat yang terbaru ini ya belum ada sih ya terkait melepas hewan ternaknya atau sejenisnya yang mungkin dianggap mengganggu atau bahkan berbahaya, itu belum ada. Cuman kalau mengenai ternak atau peternakan ya namanya ya, ya rata-rata masyarakat itu kan si pemilik atau pengusaha ternak itu udah bisa menyesuaikan. Kalau kita lihat kalau udah skala besar, paling kalau dia punya rumah gitu Pak Ferdi ya, paling ukuran berapa meter gitu kan. Dan itu pun kan mungkin dia punya rumah kan udah punya pagar gitu. Nah, jadi minim lah dari gangguan-gangguan gitu kan. Ya kalau kebanyakan sih kalau sejenis kayak hewan unggas itu tidak berbahaya ya kita kategorikan. Cuman mungkin kalau dia lepas dari kandang atau dari rumah yang peliharaan itu bisa kotorannya kan yang mengganggu ke tempat tetangga atau sekitar gitu. Kepada dinas pertanian kan ada edukasinya gitu. Nah, dan di situ mungkin kan sudah diberikan edukasi gitu kan. Kalau pengen ada usaha ternak unggas atau sejenisnya itu memang harus punya rank atau jarak kan dari lingkungan masyarakat gitu kan, agak jauh gitu. Seperti juga kayak itu juga kan kayak orang sawit walet gitu kan. Ya, kalau walet itu kan perderanya sudah ada gitu kan. Apalagi ada suaranya. Nah, itu kan kebisingan sebenarnya. Jadi udah menyesuaikan sih. Iya. Seperti itu. Jadi di sini jatuhnya lebih kepada anggapan gangguan tadi ya. Ya. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan tindakan dari warga-warga yang membuang sampah sembarangan di lingkungan
apakah juga masuk kategori gangguan, terus seperti apa? Tindakan kita selaku aparat kah atau masyarakat kah? Tindakan selaku aparat kalau misalnya ada laporan warga Oh, yang seperti membuang itu. sampah. Karena kan itu mungkin mengganggu juga Pak ya, sembarangan atau termasuk bakar-bakar di lingkungan itu komplek lah ya. Kita mengecil aja, karena kalau misalnya kita membahas tentang desa itu kan kita toleransi Pak ya, toleransi bertetangga. Tapi kalau di komplek ini seperti apa nih? Biasanya ada aturan khususnya. Baik, kalau secara umum lah menurut Perda itu kan terkait di pasal 14 itu memang yuridisnya sih lebih ke non justisi, maksudnya kan secara administrasi aja. Namun secara administrasi pun kan ada teknisnya juga gitu nah. Bagaimana SOP kita menangani aduan masyarakat atau temuan kita sendiri pada saat di lapangan. Nah, dan yang lebih berkompetennya adalah Pak Ferdi kan selaku teknis di Binwasluhnya. Nah, kebetulan nih Pak Ferdi ini belum ada sounding nih. Oke. Jadi, Pak Ferdi, kita habis ini langsung ya berarti ya kita akan membahas lebih rinci ya, karena Oke. memang ini bidangnya Pak Ferdi. Siap. Oke, baik para pendengar Radio Gelora Sanggam, kita akan kembali lagi untuk membahas lebih rinci terkait sampah menumpuk, di mana ini adalah Perda Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di pasal 14 gangguan di lingkungan permukiman. Jadi tetap stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya orang Balangan, frekuensi musik dan informatif. Kembali lagi bersama saya Yanti pada program Bincang Perda, di mana kita akan membahas, kita masih membahas tentang Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan fokusnya masih tentang sampah menumpuk, mengatasi masalah kebersihan di lingkungan permukiman. Tadi kita udah berbincang dengan Pak Faisal terkait bentuk gangguan apa saja yang bisa terjadi di permukiman, di mana diantaranya itu kebisingan yang berlebihan, terus hewan ternak atau pelepasan hewan-hewan yang berbahaya ya, serta membuang sampah sembarangan yang membuat ketidaknyamanan warga. Tapi balik lagi, diharapkan untuk mengatasinya bisa dengan kekeluargaan Pak Faisal ya, sebelum dilaporkan ke Satpol PP. Tapi kalau misalnya mau laporan, ya udah laporan aja Pak ya, kalau misalnya udah berlebihan ya. Nah, ini katanya tadi Pak Ferdi bisa membahas lebih rinci terkait untuk masalah gangguan di lingkungan permukiman ini tadi Pak. Itu seperti apa nih Pak dari Satpol PP Kabupaten Balangan untuk tindakan-tindakannya nih Pak, kalau misalnya ada laporan-laporan itu khususnya kayak membuang sampah sembarangan itu. Siap. Ya, terima kasih. Izin Pak Kabid, terkait gangguan lingkungan sesuai pasal 14 Perda Kabupaten Balangan nomor 6 tahun 2022. Jadi salah satunya adalah kita bahas tadi terkait sampah ya Mbak ya. Iya. Untuk yang membuang sampah bukan pada tempatnya, SOP-nya seperti SOP di Satpol PP, ketika ada temuan, mungkin ada laporan, untuk tangkap tangan mungkin anggota kita yang sedang patroli bisa memberikan edukasi atau sosialisasi terkait aturan yang berlaku, mana tempat yang diperkenankan membuang sampah, mana yang tidak. Dan mungkin juga bisa masyarakat memoto pelakunya, difoto, mungkin bisa dikirimkan ke Satpol PP melalui layanan online Lalisa. Nanti kita akan berusaha mencari terduga pelanggar tersebut. Awalnya mungkin hanya akan diberikan sosialisasi, tapi kalau itu berlanjut bisa kita berikan secara tertulis Mbak, sesuai pasal 33. Setiap orang yang melanggar salah satunya pasal 14 tadi terkait membuang sampah, bisa kita berikan surat teguran lisan atau teguran tertulis. Mungkin biasanya disertai dengan pernyataan tidak mengulang lagi. Tapi untuk pernyataan yang tidak mengulang lagi mungkin kalau sampai beberapa kali, mungkin nanti tahapnya bisa dinaikkan ya Pak Kabid. Mungkin bisa masuk kemana, mungkin nanti Pak Kabid bisa menambahkan sedikit. Sedang ini untuk per orang. Sedangkan untuk badan hukum yang melanggar ketentuan tersebut di atas, ini agak banyak sanksinya. Mungkin bertahap. Pertama kita beri teguran lisan,
Yang kedua teguran tertulis. Selanjutnya masih berlanjut kita lakukan penghentian sementara kegiatan apa dia kan badan usahanya. Oh, badan usaha. Badan usaha ya. Betul, kegiatan sementara. Kalau berhentikan sementara masih berlanjut juga kita lakukan, bisa lakukan penghentian tetap kegiatan. Jadi kita tutup kegiatannya bisa. Terus pencabutan izin sementara, pencabutan tetap izin, denda administratif dan atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin seperti itu untuk membuang sampah. Jadi ada yang pribadi, personal, ada yang badan hukum. Itu, nah untuk badan hukum tadi kan ada denda administratif ya. Nah kalau misalnya yang per orang sudah berkali-kali mendapatkan teguran, apa ada tindakan tegas? Dari Pak Ferdi kah? Biar mana? Tadi kan sudah kita beri teguran terlisan, masih berulang. Terus kita beri surat teguran tertulis dan pernyataan. Benar. Ketika itu masih berulang-ulang juga dengan teguran tertulis beberapa kali, Nah, apakah itu bisa? tindakan, Mungkin Pak Kabit menambahkan. Kalau dari SOP kita tuh kan yang terakhir ini kan 321 tuh, artinya ada teguran demi keteguran kan, ada 3 hari, ke 2 hari, ke 1 hari gitu. Belum menemukan sih kita kalau ada oknum pelanggar baik di masyarakat, di oknum pegawai ataupun swasta gitu, ketika melakukan pelanggaran terkait buang sampah di lingkungan permukiman atau perumahan itu belum pernah terjadi. Kalaupun terjadi biasanya dengan teguran pertama, surat pernyataan pun sudah bisa kondusif lagi. Namun kita juga kan visioner juga, kalau memang udah sekian teguran, pernyataan, dimediasi juga kan, artinya itu mau nggak mau kita, kata orang bahasa Bali itu bakat tengah ya, cuman bakat tengah ini pun tetap juga pola-pola kekeluargaan. Iya. Artinya dari kami Pol PP kan, masyarakat yang terdampak dan si oknum ini kan dihadapkan di suatu forum yang mana selain kita dan masyarakat ada juga dari Polri gitu. Artinya apa? Karena sudah sekian dokumen yang kita buat kan bersama-sama gitu kan. Nanti akan berubah nanti kalau memang tidak ada titik temu seperti itu. Tapi itu jarang Bayanti terjadi gitu. Kalau sudah diedukasi kan, karena jatuhnya nanti kalau ke pidana ini kan, ya saya yang awam mengenai hukum ini kan, memang jatuhnya ya pakai dia ke perbuatan tidak menyenangkan. Iya, tidak jatuhnya. benar. Kalau di KUHP kan, nanti itu akan sampai ke sana kalau memang bandel kan si oknum ini gitu. Ini termasuk ini. Nah, kategori gangguan ini kan di mata orang berbeda-beda ya. Nah, sementara kita berada kalau misalnya di desa, kita mungkin toleransinya tadi kembali lagi lebih tinggi ya. Yeah. Terus ada mungkin komplek-komplek yang punya aturan tersendiri terkait kayak sampah, hewan, tadi kan termasuk kebisingan tadi. Nah, dari di Perda ada nggak mengatur perbedaan lokasi ini? Atau memang tergantung bagaimana masyarakatnya saja menyikapinya? Maksudnya lingkup di desa dan di kota gitu ya? Benar, karena kan kita punya komplek perumahan. Kalau di desa kan kembali lagi karena toleransi tinggi tadi ini. Yeah. Desa kan biasanya orang-orangnya keluarga mereka aja gitu kan. Jadi sedikit lah ya, kecil kemungkinan gangguan. Orang mau karaoke yang seperti apapun, biasanya orang tidak terganggu, paling biasa aja sudah kayak gitu kan kalau di desa gitu kan. Yeah. Tapi kalau di komplek perumahan ada yang bising, karaokean, pasti itu dianggap sebuah gangguan gitu kan. Yeah. Ada aturan terpisahkah atau memang tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya? Kalau dari Perda ini sendiri kan sifatnya holistik nih, artinya itu kan umumnya ke setiap wilayah sampai ke desa gitu kan. Jadi maksudnya mungkin kategori kalimat lingkungan permukiman ini ya yang memang di situ ada manusianya atau ada orangnya kan, lingkungan ya masyarakat lah gitu kan. Kalau yang maksudnya di desa itu kan mungkin desa yang mungkin kalau jar kita tuh diunjut kah di orang yang mungkin beberapa orang gitu lah. Tapi kalau konteksnya terkait masalah buang sampah, tetaplah mau dimanapun kan di lingkungan
kota atau pedesaan tetap harus saling menjaga kan, saling mengetahui bahwa ini adalah suatu perbuatan gitu nah yang bisa mengganggu bahkan merugikan gitu. Oke, baik. Jadi pada dasarnya kalau misalnya masyarakat atau tetangga menganggap itu adalah sebuah gangguan, tidak masalah untuk dilaporkan ke Satpol PP Kabupaten Balangan ya melalui Salisa tadi. Lalisa. Oh, Lalisa apa itu? Layanan Aduan, Oh, ini Iya, aduan via aduan. WhatsApp ya. Iya. layanan aduan polisi apa? Lupa gitu nih, layanan aduan polisi Pamung Praja. Itu kan boleh. Tapi itu inovasi dari Satpol PP. Salah WhatsApp. satu itu. Oh iya, layanan aduan online Satpol PP Kabupaten Balangan. Untuk aksesnya kemana? Ada nomor WhatsApp-nya. Boleh disampaikan? Jadi Untuk Kita cari dulu. WhatsApp-nya. Jadi para pendengar kalau misalnya merasa terganggu di lingkungannya, di pemukimannya, entah itu gangguan dari kebisingan tadi, sekalipun si tetangga tidak menghiraukan ya, karena pasti ada yang seperti itu ya, yang sampai ditegur berkali-kali, bisa langsung laporkan saja ke Satpol PP Kabupaten Balangan ya, karena nomor WA. intinya itu kita merasa sebuah gangguan, apalagi kalau misalnya gangguan pada ada tetangga yang aneh-aneh Pak ya. mau dibacakan Boleh Mbak? Bapak dibacakan aja Bapak, Oke. nggak apa-apa. Nah, untuk layanan aduan Pol PP di WhatsApp di nomor WhatsApp 0878 001 49 191. Jadi saya ulangi lagi lah, untuk layanan aduan Satpol PP, layanan aduan online lah Bang ya, online Satpol PP Balangan di nomor WhatsApp 0878 001 491 91. Untuk si pengadu atau si pelapor kita jamin untuk privasi atau kerahasiaan dari si pelapor itu sendiri. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Faisal, Pak Ferdi. Kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya. Dan tadi sudah disampaikan intinya kalau misalnya kita merasa terganggu oleh tetangga atau di pemukiman kita, entah itu faktor kebisingan atau adanya tetangga yang dianggap ada indikasi mencurigakan lah ya, kegiatan mencurigakan, bisa langsung dilaporkan saja ke Satpol PP Kabupaten Balangan melalui layanan aduan online di 0878 0014 9191. Dan para pendengar semua, tetap stay tune di Radio Gelora Sangam, radionya orang Balangan, frekuensi musik dan informasi. Kita masih pada program Bincang Perda, membahas tentang perda ketentraman dan ketertiban umum, di mana fokusnya adalah fokusnya mengatasi masalah kebersihan di lingkungan permukiman. Tadi juga sudah kita bahas bentuk-bentuk gangguan yang bisa terjadi di kawasan permukiman. Di antaranya itu kebisingan yang berlebih, melepaskan hewan peliharaan yang berbahaya, atau membuang dan menumpuk sampah yang bukan di tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan. Dan apapun bentuk gangguannya, kalau misalnya sudah dirasa mengganggu, bisa dilaporkan di layanan aduan online Satpol PP Kabupaten Balangan di 0878 0014 9191. Dan tentunya untuk pengaduan ini dijamin privasinya, dijamin kerahasiaannya. Nah, dan ini kita udah memasuki segmen terakhir Pak ya, untuk pembahasan tentang mengatasi masalah kebersihan di lingkungan permukiman ini. Ini masuk dalam pasal 14 terkait gangguan di lingkungan permukiman. Pak Faisal sama Pak Ferdi, boleh disampaikan kesimpulan dari perda kita kali ini, mungkin sekaligus himbauan dan pesannya juga untuk masyarakat kita. Terkait gangguan di lingkungan permukiman ini
masing-masing dari pribadi kita selaku warga masyarakat yang memang harus berkelakuan baik, bersosial di lingkungan gitu kan. Artinya memulai dari diri kita sendiri gitu kan, dimana kita sudah mengupayakan untuk menghindari tidak berbuat mungkin yang sifatnya merugikan diri sendiri ataupun orang sekitar. Jadi salah satu langkah awal dulu untuk pencegahan terhadap akan terjadinya gangguan di lingkungan permukiman khususnya, ya kita harus memulai dari diri kita gitu kan. Tidak membuang sampah sembarangan, kemudian kita membuang sampah itu ke tempat yang memang disediakan, atau memang kita ya mengkondisikan untuk mungkin menyesuaikan kalau ada sampah yang berkumpul ya kita buang kemana yang memang jauh dari tempat kita. Memang kendala kan kadang ada permukiman juga yang tidak disediakan atau belum tersedia untuk box atau kotak sampah besar seperti itu. Jadi harapan kita semua ya dari diri kita dulu memulainya seperti itu. Sedikit pesan untuk masyarakat, terkhusus diri saya pribadi, marilah kita menjadi individu yang bijak, individu yang mengedepankan hak-hak tetangganya, terkhusus yang kita bahas terkait sampah. Itu saja. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi di segmen terakhir kita pada program Bincang Perda, dan kita membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketertiban dan tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pasal 14 gangguan di lingkungan permukiman. Jadi mungkin para pendengar ada yang baru tahu bahwa itu adalah bahwa ternyata gangguan perizinan untuk penyebaran hewan-hewan atau penumpukan sampah sembarangan itu adalah pelanggaran perda. Jadi kita berhak, mungkin bahkan berkewajiban untuk melaporkannya ya apabila sudah tidak bisa dilakukan di mediasi atau dilakukan secara kekeluargaan. Dan saya ulangi sekali lagi, laporan bisa dilakukan melalui layanan aduan online di 0878 0014911. Dan para pendengar, terima kasih untuk kesempatan hari ini, semoga sehat selalu, dan kita akan bertemu lagi pada minggu berikutnya pada program yang sama yakni Bincang Perda. Dan saya Yanti undur diri, tetap setia di 91,3 FM Radio Gelora Sanggal, radionya orang Balangan.